Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan terkait sales overview dari PT Perbaikan Gawai yang saya buat menggunakan Looker Studio. Baik, kita lihat ke layar. Pada sales overview ini bisa kita lihat eh, total pendapatan cabang, Klender dan Ceger. Jadi dari database ini saya menggunakan dua database yaitu Klender dan Ceger, di mana masing-masing Klender dan Ceger, masing-masing cabang itu memiliki pendapatan dan juga produk dan layanan yang berkontribusi apa saja terhadap penjualan di cabang. Kita bisa lihat dari sales overview ini. Di sini terdiri dari semua dashboard dari 4 slide dengan 6 KPI utama. Nah, di halaman ini terlihat semua KPI-KPI yang bisa langsung terkoneksi jika kita filter per cabang. Kita bisa lihat dari kategori pelanggan, produk dan layanan, branch revenue contribution, dan juga average penjualan per hari dari total transaksi yang terjadi. Lalu ada juga KPI produktivitas teknisi. Di sini terlihat siapa saja teknisi yang memiliki produktivitas yang lumayan tinggi sehingga akan berkontribusi terhadap omset di cabang. Lalu ada juga kategori barang apa saja yang paling banyak terjual atau yang menjadi power of income dari PT tersebut gitu. Kita bisa lihat cabangnya, kita share ke cabang Ceger contohnya. Oke, di cabang Ceger itu terjadi kategori pelanggan yang mendominasi yaitu member reguler, lalu ada sisanya itu umum. Produk dan layanannya yang paling terbanyak adalah servis HP, lalu servis laptop. Nah, branch revenue-nya itu ada di 1,54 juta dengan periode selama 3 bulan ya, dari bulan Januari hingga bulan Maret. Nah, untuk KPI produktivitasnya di sini bisa terlihat. Untuk di cabang Ceger ini adalah Arifin Kuryadi yang menjadi teknisi terbanyak ya, lalu disusul oleh Pak Putut dan juga Bapak Ahmad Zaini. Nah, untuk kategori barang transaksi yang ada di Ceger ini, jumlah transaksinya ada 3.600 dengan total kategori barang yang lebih banyak terjual adalah dengan jasa ya. Di mana jasa ini akan berpengaruh pada KPI produktivitas dari teknisi ini, bukan penjualan barang. Lalu kita coba kita lihat ke cabang Klender ya. Nah, ya baik. Untuk Klender sendiri sama, yaitu kategori pelanggannya adalah umum dan juga member reguler. Nah, di sini dengan jumlah layanan yang berkontribusi yaitu adalah servis HP. Nah, dengan bench revenue-nya yaitu 1,2 M di mana cabang Lender itu memiliki revenue yang lebih besar dibandingkan cabang Ceger. Dengan kontribusi teknisi yang paling banyak yaitu adalah Pak Purwantoro Aji disusul oleh Bapak Ibnu Aji Maulana. Dengan kategori barang yang paling banyak terjual yaitu adalah jasa. Baik. Lalu kita pada KPI kedua. Nah, pada KPI ini adalah pemetaan kategori pelanggan dan produk yang berkontribusi dalam penjualan. Nah, di sini akan ada KPI terkait kategori pelanggan mana saja yang berpengaruh terhadap penjualan, lalu kategori penjualannya apa saja. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata kategori pelanggannya itu ya adalah umum. Lalu untuk produk layanannya itu servis HP. Nah, hal ini tujuan dibuatnya KPI adalah untuk mengevaluasi efektivitas operasional di masing-masing kategori. Hal ini membantu manajemen dalam ekspansi proses pemasaran dan pengenalan produk. Baik, lalu ada produk dan layanan yang berkontribusi terhadap pendapatan. Nah, di sini untuk yang berkontribusi adalah sektor jasa perbaikan servis. Kita bisa filter di sini ya, kawan-kawan.
Kita ke member reguler deh, kita lihat. Oke, jika member reguler, nah maka di sininya akan terlihat juga dari total pendapatan kategori penjualannya kita mau di apa ya? Oke, servis HP mungkin ya. Nah, terlihat ternyata servis HP itu ada di 2.760 record. Nah, lalu yang KPI kedua dan ketiga itu yang pertama adalah KPI pertumbuhan penjualan per cabang, branch revenue-nya. Total pendapatan kedua cabang tersebut adalah 2,2 miliar dengan capaian per cabang Klender 1,2 M dan juga Ceger 1 M 54 juta. Di mana hasil analisis ini uh, untuk mengevaluasi efektivitas operasional di masing-masing lokasi. Hal ini membantu manajemen dalam alokasi sumber daya, stok barang atau teknisi ke cabang yang memiliki permintaan. Lalu ada KPI produktivitas. Ini adalah nama teknisi final yang sudah tadi saya sebutkan di awal, yaitu teknisi mana saja yang menjadi penyumbang penjualan terbesar pada cabang seperti itu. Lalu ada KPI yang keempat. Nah, yaitu adalah KPI rasio pendapatan jasa dan spare part. Nah, dari cabang ini kita bisa ngefilter cabang mana saja terhadap kategori barang apa saja yang terjual gitu. Lalu ada kategori barangnya. Nah, di sini kategori barangnya ada jasa, aksesoris, handphone, laptop, dan juga spare part ya. Nah, jika kita share filter, kita cabang kalender contohnya. Nah, cabang kalender ini adalah di jasa untuk yang paling banyak penjualannya ya. Lalu dengan kategori barangnya nanti bisa kita filter sesuai keinginan jika kita ingin memfilter. Baik. Lalu di KPI kelima dan keenam yaitu adalah KPI nilai rata-rata transaksi, average transaction value atau ATV. Nah, di sini adalah mengukur efektivitas strategi upselling, menawarkan barang tambahan meskipun klien memiliki jumlah transaksi lebih banyak. Ceger memiliki kualitas nilai transaksi yang lebih tinggi per pelanggan. Nah, itu. Lalu KPI margin keuntungan profit yaitu di sini bisa terlihat grafiknya. Ini lumayan, masya Allah, lumayan sangat fluktuatif ya. Dimana KPI margin ini adalah total pendapatannya, lalu dikurangi laba kotor dan laba bersih setelah dikurangi operasional di dalamnya. Nah, dari sini akan terlihat grafik. Nah, di mana hal itu grafik di bulan Maret itu di tanggal 23 Maret mencapai hampir 200 pelanggan per hari. Baik, paling seperti itu saja dari dashboard overview yang sudah saya buat. Insya Allah mungkin bisa membantu teman-teman jika ingin melihat data pekerjaan untuk bisa di-share ke Looker Studio. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.